Kalau di antara A sama B itu adalah rumusnya X min A per B min A ya. X-nya itu adalah 4.000, A-nya 1.000, dibagi B-nya 5.000, A-nya 1.000. Ini berarti 3 dibagi 4 sama 0,75. Nah, kita klasifikasi untuk yang permintaan. Selanjutnya kita harus klasifikasi juga untuk yang persediaan. Karena ada dua kan ya nilai inputnya, yaitu permintaan dan persediaan. Sama persediaan juga bentuknya trapesium kan ya. Ininya sedikit, nilai linguistiknya sedikit dan banyak. Nanti kalau di ujian ininya yang rapi ya. Ini susah soalnya pakai mouse nulis. Ini nilainya 100 sampai 600 ya. Terus kita akan lihat yang 300. 300 itu kira-kira di sini kali 300. Kita akan lihat untuk yang banyak dan yang sedikit. Misalnya kita lihat yang sedikit dulu ya. Yang sedikit kenanya di sini kan ya antara C sama D. Kalau antara C sama D berarti rumusnya tadi D min X per D min C ya. D-nya adalah 600, X-nya 300, 600. Teman-teman fokus ke yang ini ya, ke yang merah ya, untuk yang sedikit. Jadi C-nya 100. Ini 300 dibagi 500, hasilnya 0,6. Kemudian lihat yang biru. Kalau yang biru 300 itu ada di antara A sama B. Berarti mu banyak adalah X min A per B min A ya. 300 dikurang 100 dibagi 600 ya. 600 dibagi 300. Berarti 200 dibagi 300 sama dengan 0,4. 200. Sebentar ya. Ini ya B min A 600 dibagi A-nya 100. 200 dibagi 500, 0,4. Nah, kita udah klasifikasi untuk yang permintaan dan persediaan. Ini cara menghitungnya. Nah, nilai yang harus disimpan adalah yang ini. Yang teman-teman boleh screenshot dulu ya cara ngitungnya. Yang harus disimpan adalah ini ya, nilai. Sama. Permintaan. Nah, yang ini ya, yang yuk turun. Yuk turun sama dengan 0,25. Yuk naik dengan 0,75. Ini yang disimpan nilainya. Ini sedikit. Untuk yang persediaan, ini sedikitnya itu 0,6,
mu banyaknya, 0,4. Ini yang kita simpan. Aku hapus ya, soalnya nanti kan daftar hitungan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang tahapan kedua. Tahapan kedua itu apa? Konstruksi dasar aturan fuzzy, karena tadi di soal udah dikasih aturannya, berarti kita bisa skip ya langkah kedua ini, karena udah dikasih di soal. Dan kita masuk ke inference atau penalaran. Soalnya kalau di soalnya nggak dikasih rule, ya berarti kita ke tahapan kedua. Tapi karena ini dikasih, jadi kita skip. Nah, tahapan yang keduanya ini adalah penalaran. Kita akan buat dulu untuk yang produksi ya. Karena produksi sama-sama trapesium, berarti ya kayak gini. Ini berkurang, ini bertambah. Terus nilainya ini 2000 sampai 7000. Untuk yang mu, misalnya ini Z ya. Nanti dicari mu berkurang sama mu bertambah ya. Misalnya mu kurang, itu akan bernilai 0 kalau Z-nya lebih dari 7000 kan ya. Lebih dari 7000. Kalau Kalau Z-nya ada di antara 2000 dan 7000, berarti nilai keanggotaannya sama kayak tadi ya. D min X per D min C. D-nya 7000 dikurangi Z dibagi 7000 kurang 2000, 5000. Kalau Z-nya lebih dari 2000, Z ya, kurang dari 7000. Kalau Z-nya kurang dari 2000, kan berarti di sebelah sini ya. Berarti otomatis 1. Itu untuk yang kurang. Sekarang untuk yang bertambah ya. Mu tambah, dia nilainya akan 0 kalau Z-nya kurang dari 2000 ya. Z kurang dari 2000, kurang dari sama dengan 2000. Dia nilainya akan 1 kalau lebih dari 7000. Kalau di antara 2000 dan 7000 berarti rumusnya apa tadi kalau di antara A dan B? Rumusnya X min A per B min A ya. Z min 2000 dibagi 7000 kurang 2000, 5000. Oke, kalau Z-nya antara 2000 sampai 7000. Untuk yang ngitung nilai keanggotaannya, ada yang kurang paham nggak?
Nah, kita lanjut ya. Kita akan lihat dulu rule 1. Aturan pertama ya. Aturan pertama adalah kalau permintaan permintaan turun dan persediaan naik, ini dari soal ya tadi, maka produksi berkurang. Ini lihat di sini ya. Ini yang ini ya. Yang rules ini. Persediaan banyak ya. Persediaan banyak. Banyak. Nah, teman-teman di sini lihat ada M. Maka kalau M kita pakai yang ini. Nah, yang ini, yang irisan. Yang irisan. Kalau misalnya ada kata-kata or-nya, berarti kita pakai yang gabungan. Karena di sini N, kita pakai yang irisan, kita lihat nilai minimumnya. Gitu. Nilai minimumnya. Kita lihat ya. Maka nilai alfa-nya itu, nilai alfa yang ke satu ya untuk row 1 adalah new permintaan turun gitu, digabung dengan new persediaan gitu ya, banyak. Ini aku singkat-singkat ya. Berarti minimum, nilai minimum dari new permintaan turun dengan new persediaan naik. Kita lihat di sini permintaan turun, new-nya adalah 0,25 sama dengan minimum 0,25. New persediaan naik banyak itu 0,4. Mana lebih kecil, 0,25 atau 0,4? Lebih kecil 0,25 kan ya? 0,25. Jadi lihat yang lebih kecil nilainya. Kita udah tahu di sini ini 0,25. Nah, udah tahu nih nilai di sini 0,25. Nah, kita tinggal cari untuk Z-nya. Z-nya berapa gitu untuk 0,25. Z-nya, cara ngitung Z-nya, kita gambarkan dulu ya 0,25 terus ditarik ke sini. Kita lihat yang produksi berkurang. Salah. Karena di sini berkurang, kita akan fokus ke yang ini ya, yang berkurang ini. Kita lihat 0,25 itu kenanya di mana? Misalnya di sini. Maka berapa Z-nya? Karena dia berkurang, berarti Z itu ada di antara C dan D. Antara C dan D itu berarti rumusnya yang ini kan, 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000. Maka 0,25 adalah 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000. Kali silang kan.
7.000 dikurangi Z sama dengan 5.000 dikali 0,25. 1.250. Maka Z adalah 7.000 dikurangi 1.250 kan sama dengan 5.750. Ini adalah Z1 ya. Z untuk row 1. Kita akan simpan ini nilai ini ya. Nilai new satunya kita simpan sebelah sini aja ya. Adalah ini teman-teman boleh screenshot dulu ya. Nah ini ada sih di ujian. Di ujian di slide maksudnya ini ada di slide. Kita akan simpan nilai ini mil satunya itu 0,25, Z satunya 5750. Ya. Kita akan lanjut ke row 2. Row 2. Untuk yang tadi row 1, paham kan ya cara ngitungnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tonton kalau ada yang mau ditanyakan langsung bilang aja ya. Belum ada, Bu. Ya. Oke, belum ada. Row 2 itu adalah if permintaan turun dan persediaan banyak, row 2 tadi apa ya? If permintaan turun dan persediaan sedikit. If permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Ini sama seperti tadi ya. Kita akan lihat ininya mil, permintaan turun dan persediaan sedikit. Kita akan lihat minimumnya ya, nilai minimum. Nah, kita lihat di sini permintaan turun. Maka yang ini kan ya 0,25. Persediaan sedikit. Berarti yang ini 0,6. Mana yang lebih kecil 0,25 atau 0,6? Lebih kecil 0,25 gitu kan. 0,25. Sama seperti tadi kita gambarkan 0,25-nya, terus karena ini berkurang, kita lihat yang berkurangnya di mana. Ternyata Z-nya sama ya, ada di antara C dan D. Maka kita pakai yang ini. Sama sisanya kita nggak perlu ngitung ulang ya, karena nilai ininya sama kan dengan tadi. Maka Z2-nya adalah 5750. Kita akan simpan juga nilai yang ini. Gimana ya ini tadi? Oh.
Bisa kan lihat di sini. Ini di sini coba deh. Gimana ya? Ini udah upload. Iya. Gimana deh? Ini tadi apa? Permintaan banyak itu persediaan banyak itu 0,4 ya. 0,4 ya. Terus kita juga akan simpan nilai mu 2-nya. Mu 2-nya mu 2 sama ya 0,25. Udah. Ini untuk yang rules kedua ya. Sekarang kita akan lanjut ke rules yang ketiga. Rules yang ketiga ini, kalau permintaan naik, persediaan banyak, maka produksi bertambah. Ini rules-nya dari soal tadi. Kita lihat di sini, karena masih N ya, maka kita masih yang irisan. Nah, untuk mu 3-nya, kalau permintaan naik dan persediaan banyak, maka minimum dari nilai ini. Yang permintaan naik itu ini 0,75 kan. Persediaan sedikit, ini kan 0,6. 0,75 sama 0,6 lebih kecil mana? Lebih kecil 0,6 kan. Karena di sini produksi bertambah, maka kita akan lihat yang di bagian bertambah ya. Misalnya ini 0,6. Kita akan lihat motongnya di mana nih yang bagian bertambah. Ternyata di sini kan. Maka ini adalah Z-nya. Nah, kalau kita lihat, Z ini ada di antara A sama B ya. Yang ini berarti rumusnya. Maka 0,6 sama dengan Z yang bertambah ya. Z dikurangi 2000 dibagi 5000. Terus dikali silang ya. 0,6 kali 5000 itu
Persediaan banyak ya, persediaan banyak. Maaf, maaf. Persediaan banyak. Persediaan banyak berarti yang ini 0,4 ya. Maaf, maaf. 0,4 sama 0,75 lebih kecil mana? Lebih kecil 0,4 kan. 0,4 dikali 5.000 berapa? 2.000. 2.000 sama dengan Z dikurangi 2.000. Maka Z3-nya adalah 2.000 ditambah 2.000 ya, jadi 4.000. Nah, kita tahu alfa 3-nya adalah 0,4, Z3-nya adalah 4.000. Taruh 3 udah. Sekarang rules 4 ya. Rules 4 itu, if permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Maka sama seperti tadi ya. Maksudnya langkahnya berulang-ulang sih. Alfa 4 sama dengan permintaan banyak diiris dengan permintaan sedikit. Nah, permintaan banyak kan ini ya 0,75. Nah, permintaan naik 0,75. Persediaan sedikit itu